Tentunya kalian pernah meminum teh atau kopi yang panas. Pada saat kalian menyeduh teh atau kopi yang panas tersebut, kalian menggunakan sendok untuk mengaduknya. Lama-kelamaan sendok tersebut akan mengalami panas. Bagaimana cara membuktikannya? Masukkan sendok tersebut ke dalam mulut kalian, pasti terasa panas kan? Mengapa begitu? Hal ini dikarenakan adanya perpindahan kalor dari teh atau kopi tersebut ke sendok pengaduk yang telah kalian sediakan. Apa itu perpindahan kalor? Mari kita bahas. Tapi pun, halo teman-teman, nama saya Raymond Kendrick Napitupulu dari kelas 12 IPA 8. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan apapun. Pada pertemuan kita kali ini, saya akan membahas materi mengenai perpindahan kalor pada bab suhu dan kalor. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, baiklah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baiklah teman-teman, materi yang akan kita pelajari adalah perpindahan kalor pada bab suhu dan kalor. Sebelum kita memasuki materi perpindahan kalor, mari kita memahami pengertian suhu dan kalor. Yang pertama adalah pengertian suhu. Suhu adalah ukuran yang menyatakan energi panas tersimpan dalam suatu benda. Benda bersuhu tinggi berarti memiliki energi panas yang tinggi. Begitu juga sebaliknya, benda yang bersuhu rendah berarti memiliki energi panas yang rendah. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu benda. Nah, di dalam suhu ini terdapat 4 skala umum yang digunakan, yaitu pertama adalah Celsius, yang kedua Reaumur, yang ketiga Fahrenheit, dan yang terakhir adalah Kelvin. Nah, teman-teman, konversi antara 4 skala tersebut ditunjukkan oleh tabel berikut. Nah, setelah kalian melihat tabel ini, kita dapat mengetahui. Contohnya, Celsius dilamakan dengan T nih. Suhunya T. Ketika teman-teman ingin mencari Reaumur dari yang Celsius, maka Reaumur adalah 5/4 T. Kemudian jika teman-teman ingin mencari Fahrenheit dan Kelvin, yaitu sesuai dengan rumusnya, yaitu Fahrenheit 9/5 T ditambah 32, lalu Kelvin T ditambah 273. Nah, untuk Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin untuk dikonversi ke suhu lainnya, terdapat jelas pada tabel ini, dan dapat kalian pause untuk dipelajari lebih lanjut. Skala Celsius dan Fahrenheit umumnya digunakan pada pengukuran suhu di kehidupan sehari-hari. Misalnya suhu badan, suhu ruangan, tentunya kalian sudah tahu. Sedangkan skala suhu yang ditetapkan sebagai satuan internasional adalah skala Kelvin. Lalu yang kedua adalah kalor. Kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah ketika benda bersentuhan. Satuan kalor itu ada 3 teman-teman. Yang pertama adalah menurut SI atau MKS, adalah Joule atau J. Sedangkan menurut CGS yaitu erg. Dan untuk jenis makanan, satuannya adalah kalori. Seperti yang kalian temukan dalam kemasan, yaitu berapa kalori, berapa kilokalori, itu adalah satuan untuk jenis makanan. Tara kalor mekanik. Tara kalor mekanik adalah kesetaraan satuan energi kalor dengan energi mekanik. 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Sedangkan 1 joule sama dengan 0,24 kalori. 1 kilokalori sama dengan 1000 kalori, sama dengan 4200 joule, sama dengan 4,2 kilojoule. Nah, lalu ada kalor jenis zat. Kalor jenis zat adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius. Nah, untuk rumusnya teman-teman, inilah rumus energi kalor, yaitu Q sama dengan MC delta T. Yaitu Q banyaknya kalor, atau dengan satuan joule, dan C kalor jenis zat dengan satuan J per kilogram derajat Celcius, M adalah massa, yaitu dengan satuan kilogram, dan delta T adalah perubahan suhu dengan satuan derajat Celcius.
Atau dalam perubahan suhu adalah T1 dikurang dengan T2. Nah, dari rumus berikut, kalor dapat menaikkan atau menurunkan suhu. Semakin besar kenaikan suhu, maka kalor yang diterima semakin banyak. Semakin kecil kenaikan suhu, maka kalor yang diterima semakin sedikit. Jadi, kalor berbanding lurus atau sebanding dengan kenaikan suhu delta T. Jika massa M dan kalor jenis zat C tetap. Nah, setelah kita mengetahui pengertian suhu dan kalor, mari kita mempelajari perpindahan kalor. Tadi telah dijelaskan bahwa kalor merupakan energi yang dapat berpindah dari satu sistem ke sistem lainnya. Perpindahan kalor terjadi dari sistem bersuhu tinggi menuju ke sistem bersuhu rendah. Kalor berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Apa itu konduksi, konveksi, dan radiasi? Mari kita bahas. Yang pertama adalah konduksi atau hantaran. Perpindahan kalor atau panas dengan cara konduksi merupakan perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Berdasarkan daya hantar kalor tersebut, kemudian dapat dibedakan menjadi 2, yaitu A konduktor dan B isolator. Yang A konduktor merupakan zat yang mempunyai daya hantar kalor yang cukup baik. Contohnya baja, besi, tembaga, aluminium, dan lain-lain. Yang kedua adalah isolator. Isolator merupakan zat yang memiliki daya hantar kalor atau panas yang kurang baik. Contohnya kertas, kaca, air, kayu, dan plastik. Yang kedua adalah konveksi atau aliran. Perpindahan kalor atau panas secara konveksi atau aliran merupakan perpindahan kalor pada suatu zat yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Perpindahan kalor konveksi akan dapat terjadi karena perbedaan massa jenis zat. Peristiwa perpindahan konveksi dapat kalian pahami diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama pada zat gas karena perbedaan tekanan udara. Misalnya hal tersebut terjadi pada angin barat dan angin laut, sistem ventilasi udara, dan untuk mendapatkan udara yang lebih dingin dalam ruangan, maka membutuhkan pemasangan kipas angin atau AC. Pada zat cair, karena perbedaan massa jenis zat, misalnya adalah pemanasan air, dan pada sistem aliran air panas. Yang terakhir adalah radiasi atau pancaran. Perpindahan kalor atau panas secara radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa melalui suatu zat perantara. Umumnya dapat kalian temui dalam kehidupan sehari-hari yaitu cahaya matahari. Nah, setelah teman-teman mempelajari apa itu konduksi, konveksi, dan juga radiasi, mari kita mempelajari rumus-rumus yang ada pada konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Yang pertama adalah konduksi atau hantaran. Konduksi adalah proses perpindahan kalor tanpa diikuti perpindahan-perpindahan partikel penghantarnya. Banyak kalor yang berpindah setiap satuan waktu ditunjukkan persamaan berikut, yaitu H sama dengan Q per T atau H sama dengan K dikali A dikali delta T per L. Dengan keterangan sebagai berikut, K adalah konduktivitas termal bahan, H adalah laju perpindahan kalor, A adalah luas penampang, delta T adalah perbedaan suhu sistem, L adalah panjang batang atau sistem, Q adalah kalor yang berpindah atau merambat, serta T adalah waktu. Yang kedua adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel penghantarnya. Konveksi bebas adalah perpindahan kalor disertai perpindahan zat, alir, atau fluida secara bebas, dikarenakan adanya perbedaan massa jenis antar lapisan zat. Contohnya, air yang dimasak. Konveksi paksaan yaitu perpindahan kalor yang disertai perpindahan partikel zat karena perbedaan tekanan yang dibuat dengan pompa. Contohnya kipas angin. Persamaan laju kalor yang mengalir adalah sebagai berikut. H sama dengan Q per T sama dengan H kecil dikali A dikali delta T. Dengan keterangan, Q adalah kalor yang berpindah, H kecil tetapan konveksi, H besar adalah laju perpindahan kalor, A adalah luas penampang, dan T adalah waktu. Yang ketiga adalah radiasi.
Radiasi adalah peristiwa perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik, tidak membutuhkan partikel penghantar untuk merambat. Contohnya, radiasi matahari dan radiasi cahaya lampu. Persamaan laju kalor radiasi adalah sebagai berikut. H sama dengan sigma dikali T pangkat 4. Energi yang dipancarkan setiap satuan waktu didefinisikan sebagai persamaan ini, yang berlaku untuk permukaan hitam benda sempurna. Dengan rumus H sama dengan Q per T sama dengan sigma dikali A dikali T pangkat 4. Lalu, persamaan yang berlaku untuk semua jenis permukaan benda adalah H sama dengan Q per T sama dengan E dikali sigma dikali A dikali T pangkat 4. Dengan keterangan, sigma adalah tetapan Boltzmann sama dengan 5,67 kali 10 pangkat min 8 W per M kuadrat K pangkat 4. H adalah laju kalor, Q adalah kalor yang terpancar, T kecil adalah waktu, T besar adalah suhu benda, E adalah emisivitas benda. Tahukah kamu, pada saat merebus air dengan panci, terdapat 3 jenis perpindahan panas secara langsung. Yang pertama adalah konduksi. Proses konduksi terjadi ketika panas dari kompor berpindah ke panci. Aluminium adalah konduktor atau penghantar panas yang baik. Aluminium langsung menyerap dan menyebarkan panas dari api. Nah, selain aluminium, ada juga gagang panci yang bersifat sebagai isolator. Yang kedua adalah konveksi. Air yang terkena panas terlebih dahulu adalah air yang berada di bagian bawah. Air yang dingin memiliki kepadatan lebih tinggi dibanding air yang panas, sehingga air dingin akan ke bawah dan air panas bergerak ke atas. Perbedaan suhu ini menimbulkan arus konveksi. Pada akhirnya, air yang di dalam panci akan sama-sama panas. Yang ketiga adalah radiasi. Panas menjalar lewat gelombang. Ketika memanaskan air, api dari kompor akan memancarkan radiasi. Benda di dekat kompor termasuk tubuh kita sendiri akan merasakan hangatnya, namun ketika menjauh kita tidak akan merasakan panasnya. Untuk lebih memahami materi yang sudah kita pelajari, mari kita simak contoh soal berikut. Yang pertama, pernyataan berikut yang sesuai dengan konsep radiasi kalor adalah A. Benda hitam lebih mudah menyerap kalor daripada memancarkannya. B. Laju kalor yang diterima benda lebih besar dari yang dipancarkannya. C. Energi total yang dipancarkan benda tergantung suhunya. D. Kalor berpindah dalam bentuk gelombang mekanik. Atau E. Kalor berpindah melalui zat perantara. Silahkan kalian mempause video ini untuk mencari jawaban tersebut. Radiasi kalor adalah perpindahan kalor melalui pancaran dan tidak membutuhkan medium. Energi yang dipancarkan tergantung pada suhunya sesuai dengan persamaan berikut ini, yaitu H sama dengan delta Q per delta T sama dengan E dikali sigma dikali A T pangkat 4. Maka jawaban yang tepat adalah C. Yang kedua, jendela kaca di sebuah kamar memiliki luas 1,5 meter kuadrat. Perbedaan suhu antara permukaan kaca jendela dan ruangan sebesar 2 derajat Celcius. Koefisien konveksi pada keadaan itu adalah 7,5 kali 10 pangkat min 5 kalori per sekon kali cm kuadrat derajat Celcius. Berapakah laju kalor yang diterima kaca jendela? A. 2,25 kalor per sekon. B. 2,15 kalor per sekon. C. 3,25 kalor per sekon. D. 2,35 kalor per sekon. Atau E. 22,5 kalor per sekon. Silakan mempause video ini untuk mencari jawaban tersebut. Untuk pembahasan nomor 2, diketahui A sama dengan 1,5 meter kuadrat atau sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 4 cm kuadrat dengan delta T sama dengan 2 derajat Celcius dan H sama dengan 7,5 kali 10 pangkat min 5 kalori per sekon cm kuadrat derajat Celcius. Yang ditanya adalah H. Maka H besar sama dengan H kecil dikali A dikali delta T sama dengan 7,5 dikali 10 pangkat min 5 dikali 1,5 kali 10 pangkat 4 dan dikali 2, maka hasil akhirnya adalah 2,25 kalori per sekon. Bagaimana contoh soalnya? Mudah kan? Untuk menguji pemahaman kalian akan materi perpindahan kalor, mari kita berlatih soal secara mandiri dengan soal-soal yang akan disajikan. Pause video ini untuk menemukan jawabannya.
Jawaban yang benar untuk nomor 1 adalah D. Berikut penjelasannya. Untuk nomor 2, silakan pause kembali video untuk mencari jawabannya. Jawaban yang benar untuk nomor 2 adalah A. Berikut penjelasannya. Teman-teman, seperti yang telah saya bahas pada awal video, mengenai perpindahan kalor dari kopi ke sendok tersebut, saya akan membahas penerapan-penerapan perpindahan kalor pada kehidupan sehari-hari dalam bidang teknologi maupun tidak. Untuk konduksi, ada beberapa penerapan seperti pada saat kalian menyetrika pakaian, setelah selesai menyetrika, pakaian tersebut akan hangat kan? Nah, itu namanya terjadi konduksi. Atau pada saat kalian menyeduh kopi, lama-kelamaan sendok untuk penyeduh kopi tersebut akan terasa panas kan? Itu yang dinamakan dengan konduksi. Untuk konveksi, pada saat kita merebus air ada gelombang-gelombang udara yang naik ke atas dan air yang terus bergerak. Perputaran air pada panci ini disebabkan karena adanya perpindahan panas dan partikel dalam air ikut berpindah. Yang kedua adalah asap pada cerobong pabrik. Asap yang keluar pada cerobong pabrik akan terus berputar dan bergantian aliran panasnya, yaitu disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Yang terakhir adalah radiasi. Ketika kita menjemur pakaian di siang hari, maka akan kering di sore hari. Panas diterima oleh pakaian sehingga pakaian menjadi kering. Yang kedua adalah pada api unggun. Ketika kita berada dekat pada api unggun, maka tubuh kita akan merasakan hangatnya api unggun tersebut. Nah, ini adalah pengaruh radiasi. Teman-teman, ternyata penerapan pada perpindahan kalor sangat dekat dengan kehidupan kita. Mungkin tanpa fisika, kita tidak akan mengetahui apa itu perbedaan kalor. Baiklah, selanjutnya adalah sesi diskusi. Untuk sesi diskusi, silakan mempause video ini. Baiklah teman-teman, rajinlah belajar dan membaca bukunya ya. Saya cukupkan videonya sampai di sini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton.